Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahana Amti Ayudhya dengan nomor induk mahasiswa 402190028, jurusan Perbankan Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia periode 2016 sampai 2018. Dilihat dari latar belakang masalah, secara umum, tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian, dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa dapat memberikan kewajiban jangka pendeknya, yakni memiliki dana fresh atau uang cash untuk melayani nasabah dalam pengambilan tunai dan juga memenuhi dan merealisasikan pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan. Kemudian, manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Sehingga, manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan atau financial institution. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value yang memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan mendatang. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Risiko pembiayaan atau non-performing finance atau juga bisa disebut dengan NPF. Pengertian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan bank mengenai kualitas aset bank umum. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet, dan dapat dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. Non-performing loans atau NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Semakin tinggi nilai NPL, maka kondisi bank tersebut semakin tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Dengan begitu, hasil dari dividen juga berkurang yang mengakibatkan return saham bank akan menurun. Sedangkan kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan NPF. Kemudian yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Pembiayaan ini hampir sama dengan kredit modal kerja dari bank konvensional. Karena itu, jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari 1 tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan, yaitu harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam pelaksanaannya, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Untuk membeli barang yang dipesannya atau barang dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Semua ketentuan ini disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak debitur, dan tertuang dalam akad. Pembiayaan murabahah juga dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Selanjutnya yaitu kemudian musyarakah dalam akad kerjasama yang terjadi antara pemilik dana yang saling menggabungkan modalnya yang digunakan untuk melakukan usaha bersama dan mengelolanya bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Untuk bagi hasil ditentukan di awal kesepakatan sesuai dengan kontribusi dananya dan
Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama-sama secara proporsional yang sesuai dengan kontribusi modalnya. Setelah itu, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas, yaitu pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik, terutama ditunjukkan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana, sehingga dalam memenuhi kewajibannya, bank terpaksa harus mencari dana dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari tingkat bagi hasil pasar, atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan risiko rugi yang relatif besar sehingga akan mempengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Penelitian yang saya lakukan ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel bebas adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel terikat, sementara variabel bebas berada pada posisi yang lepas dari pengaruh. Dengan demikian, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan murabahah atau X1 dan risiko pembiayaan musyarakah atau X2, serta variabel dependennya adalah tingkat likuiditas di Bank Umum Syariah periode tahun 2016 sampai 2018, yaitu variabelnya Y. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan saya dalam berucap, mohon dimaafkan dalam sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.